Selamat datang di Cerita Malam Jumat. Sebelum kalian mulai mendengarkan, jangan lupa matikan lampu kamar dan pakai headset kalian. Selamat mendengarkan. Selamat datang di Cerita Malam Jumat. Oke, Cerita Malam Jumat edisi pertama ini aku mau nyeritain tentang pengalamanku sendiri ya. Kenalin, aku Jo. Kisah horor ini sebenarnya gak aku alami sendirian sih. Tapi aku mengalami kejadian mistis ini sama seorang sahabatku namanya Emon. Jadi kejadian ini aku alami tahun sekitar 2007-2008an lah. Aku udah agak lupa tahun pastinya. Ceritanya waktu itu aku sama sahabatku Emon ini lagi nganterin undangan untuk sebuah kegiatan keagamaan gitu deh. Iya, aku sama Emon waktu itu memang sedang on fire gitu ya. Ya istilahnya kayak lagi greget-gregetnya gitu buat terlibat atau eksis di salah satu organisasi keagamaan. Dan kebetulan kita itu dapat tugas setiap hari Rabu atau hari Kamis buat selalu mengantarkan undangan ke beberapa anggota yang rumahnya masih dekat dengan area rumah kita. Awalnya kita selalu mengantar undangan sore hari. Namun lama-kelamaan, karena kita juga kadang masih disibukkan dengan kegiatan sekolah, maka kita ngantar undangannya mulai agak malam nih. Belum malam banget sih. Biasanya kita mulai ngantar undangan start jam 7-an malam. Ada sekitar 20-an undangan yang harus kita antar. Dan jarak terjauh yang harus kita anterin itu sekitar 2-3 km dari tempat tinggal kita. Ini sekedar info aja. Jadi tempat tinggalku sama tempat tinggal sahabatku ini deketan, jadi kita tetanggaan. Kita selalu rutin nganterin undangan tiap hari Rabu, kalau enggak ya hari Kamis. Satu ketika, aku ini lupa ya, hari Rabu atau hari Kamis, kita memulai untuk mengantarkan undangan sedikit agak terlambat dari jam biasanya. Kalau biasanya jam 7 kita udah bergerak, tapi hari ini kita mulai berbeda. Kita mulai startnya sekitar jam 8-an malam. Rute kita buat antar undangan sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana sih. Ya paling keliling kampung atau keliling komplek perumahan gitu yang deket sama tempat tinggal kita. Tapi memang ada satu rute yang selalu kita lewati sewaktu kita pulang nganterin undangan, yaitu makam kembar. Dari kecil kita sebenarnya udah sering lewat jalan tersebut. Kalau coba aku deskripsikan sih, kondisi jalanan di makam kembar itu ya makam kembar yang memang makamnya ada di sisi berhadapan-hadapan ya. Kemudian makam itu bersebelahan sama bekas pabrik beras yang sudah lama terbengkalai. Pabrik beras itu jadi kayak bengkel mobil gitu, tapi kayak kurang terawat gitu loh. Dan malam itu pasti udah gak ada orang dan sepi. Kemudian rumah di sekitaran makam tersebut juga paling deket jaraknya ya sekitar 100-150 meter. Jadi memang pas ngelewatin makam kembar itu atmosfernya memang langsung bikin merinding. Ditambah lagi pohon-pohonnya yang rindang itu cabang-cabangnya sampai ke atasnya jalan gitu, jalan rayanya gitu loh. Ditambah banyak kejadian mistis dan juga cerita-cerita yang beredar di masyarakat tentang peristiwa-peristiwa yang dalam tanda kutip dialami oleh warga sekitar. Kita kembali ke aktivitasku sama sahabatku nganterin undangan ya. Malam itu seperti biasa,
aku sama sahabatku nganterin undangan dengan santai. Dari satu rumah ke rumah yang lain. Sampai nggak terasa undangan udah tinggal satu aja. Dan itu adalah undangan terakhir. Waktu nganter undangan yang paling terakhir, itu jam masih menunjukkan pukul 9-an malam sih. Ya masih aman lah, gak terlalu malam banget. Sampai di rumah yang paling terakhir, ceritanya kita gak langsung disuruh pulang. Kita malah diajakin nongkrong, ngobrol-ngobrol sama temen yang kita anter undangannya itu. Gak terasa kita ngobrol udah hampir 2 jaman lebih. Ya akhirnya kita pamit lah buat pulang dong. Waktu itu kebetulan yang ngebonceng ini sahabatku, aku yang dibonceng. Dan dengan santainya si sahabatku ini mengarahkan rute pulang kita ngelewatin makam kembar tersebut. Sebenarnya bisa sih nggak ngelewatin rute itu, tapi sedikit agak jauh gitu loh. Nah ya, makam kembar yang jalanannya selalu sepi itu. Sahabatku ngelewatin rute pulang kita lewat situ. Ya aku sih mikirnya santai aja ya. Kan secara aku ini berdua sama sahabatku, mana mungkin sih ada istilahnya hantu yang mau muncul gitu loh. Buat informasi juga, aku tuh kalau udah boncengan sama si sahabatku ini, entah dia yang ngebonceng atau aku yang dibonceng, kita ini sama-sama ngocol. Bawaannya itu kita bercandaan terus selama di jalan. Dan itu sama seperti pas malam pada waktu itu. Sepanjang perjalanan pulang, kita nggak berhenti buat bercanda melulu. Sampai kita nggak sadar, kita udah mulai memasuki areal jalanan sepi untuk memasuki makam kembar tersebut. Ini adalah area awal buat masuk makam kembar yang bersebelahan dengan bekas pabrik yang terbengkalai. Dari yang awalnya bercandaan sampai ngakak-ngakak, seketika itu kita sama-sama terdiam. Sejenak aku mulai sadar kalau sepanjang perjalanan pulang melalui jalanan kampung yang mengarah ke arah makam kembar ini, kita nggak berpapasan atau kita bertemu satu orang pun. Ya maklum juga, sudah udah sekitar setengah 12-an malam lah. Jadi ya wajar memang kalau nggak ada orang yang udah lewat situ. Si sahabatku ini mengendarai motor ya kayak biasa, santai gitu ya, sekitar kecepatan 20 km per jam. Jadi ya pelan lah. Masuk persis di depan makam kembar tersebut, aku sedikit lega karena melihat ada beberapa orang yang berdiri di depan pintu masuk makam kembar tersebut. Ada yang berdiri, ada yang juga yang duduk ya. 3 orang di sebelah kiri dan 2 orang sebelah kanan. Mereka semua laki-laki, memakai baju putih. Awalnya aku dan sahabatku biasa aja, sampai kita persis melewati mereka yang tengah berdiri dan sebagian jongkok di kanan kiri kita. Ya tanpa basa-basi kita mencoba menyapa mereka. "Amit Pak D," bilangku seperti itu, yang artinya permisi. Begitu sapa kita. Saat kita melewati persis di depan mereka, terlihat muka mereka sangat pucat dengan tatapan mata kosong. Alih-alih menjawab salam kita, mereka hanya diam saja dan tetap menatap kita dengan tatapan tajam dan kosong. Aku berkata dalam hati, "Lapo wong iki bengi-bengi nang kene? Artinya ngapain orang ini malam-malam ada di sini?" Hanya dalam hitungan detik, kita pun melewati 5 orang tersebut. Dan masih dalam keadaan yang sekitar masih 2 meteran lah setelah kita melewati orang tersebut, aku mencoba melihat ke belakang dan diikuti sahabatku yang juga melihat melalui spion. Dan mengejutkannya, mereka semua menghilang. Kita coba melihat sekeliling makam, namun tidak menemukan siapa-siapa. Jadi mereka langsung hilang gitu aja. Tanpa aba-aba, si sahabatku ini langsung ngegas motor dengan begitu cepat. Padahal motor kita ini udah masuk motor yang tua lah pada waktu itu gitu. Motor ini kenceng sampai buat ninggalin area pemakaman tersebut, melibas beberapa polisi tidur sampai aku ini terpental-pental di atas jok motor. Saat itu yang aku pikirkan dan sahabatku pikirkan itu,
ya kita meninggalkan area itu secepat mungkin. Sesampainya di rumah, aku mencoba menenangkan diri sambil memastikan yang aku lihat tadi juga memang dilihat juga oleh sahabatku. Dan memang sahabatku juga melihatnya. Dan pada waktu dia melihat ke spion, memang mereka semua menghilang. Kita sesaat termenung dan teringat kalau jangan-jangan mereka adalah penunggu makam kembar yang seolah-olah ingin memberikan pelajaran kepada aku dan sahabatku. Sebab selama ini aku itu kerap melewati makam tersebut sambil melontarkan candaan-candaan. Satu minggu sebelumnya saat kita pulang melewati makam tersebut juga sama, habis mengantarkan undangan. Aku memang bercanda-canda dengan sahabatku yang pada waktu itu lagi aku bonceng kalau nggak salah. Jadi dia itu memutar ringtone suara kuntilanak tepat pas di tengah-tengah jalanan area makam kembar. Jadi pas di aku yang ketemu sama 5 orang tersebut. Dan dengan santainya pada waktu itu kita tertawa-tawa. Mungkin malam saat kita bertemu kelima sosok tersebut, seolah-olah mereka ingin memberikan peringatan kepada aku dan sahabatku bahwa jangan melakukan hal-hal konyol di area pemakaman. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang merasa terganggu dengan ulah kita. Bisa saja saat ini mereka mengawasi. Tamat.